gue bikin band. Oh, bikin band? Bikin band. Dengan teman-teman. Pada saat itu, lagi demamnya New Wave. Oh, New Wave. Lu jadi vokalis di situ? Vokalis dong. Karena alat musik gue nggak bisa. Iya, bener. Dan mereka nggak berani mencat gue. Dan gue tuh ngerasa, apa ya, hidup gue penuh mimpi dan nggak jadi diri sendiri saat itu. Kan. Itu teman-teman gue, julukin gue tuh rockstar di situ. Rockstar. Wah, udah pakaian udah kayak David Lee Roth zaman itu. Baju bunga-bunga, celana baggy itu kan. Wah, udah mulai gondrong. Akhirnya ini yang membelokkan arah gua, Fer. Nah, tiba-tiba Padiangan mengajak gua untuk tampil sebuah kabaret. oke, ketemu saya lagi di Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini guru saya, sahabat saya. Ini ada Kang Jo. Thank you, Fer. Akhirnya ketemu juga. Udah lama setahun sebenarnya, udah setahun yang lalu saya mau podcastan, cuman keburu malam ya. Waktu itu ya. Bareng sama Kang Dalton ya. Benar. Akhirnya baru sekarang. Kang, apa kabar Kang? Baik, Fer. Luar biasa. Dan kita walaupun jarang ketemu, tapi tetap berkontekan. Kontek-kontekan. Anak lu juga masih dalam pengawasan gue. Alhamdulillah. Waktu itu pernah satu frame dan dititipin. Kang Jo titip pun saya tampiling Kang. Terus kalau guru, gue tadi dibilang tersanjung banget ya, gue guru lu, Fer. Tapi tepatnya gue guru agama lu. Jadi lebih ke Ustadz Jepret. Nah, Kang, ini teh banyak yang minta waktu itu, anggota Padiangan dong, karena memang YouTube saya teh 80 sampai 2010 dari tahun 1980. Jadi ada yang memang minta Padiangan. Padiangan saya yang deket cuma sama Akang. Ya. Nah ini juga pasti bakal deket juga sih. Oh iya. Yang lain juga nanti bakal deket juga. Mau ya? Bisa. Yang lainnya. Nanti Waduh, alhamdulillah. Kang, saya pengen tahu nih Kang. Kang Jo itu siapa sih sebenarnya? Siapa Dari asalnya dari keluarga apa? Oh, oke. Orang mana? Ya, gimana? Iya, apa ya? Bokap ya orang Sunda, ya orang Bandung. Komedian juga? Enggak. Malah bokap pegawai biasa. Oke. Kita tuh sebenarnya keluarga serius, Fer. Keluarga serius. Gue tuh keluarga serius. Nggak ada komedinya sama sekali? Nggak ada sama sekali. Dan dulu waktu SD, dari SD nggak terlihat ada bakat-bakat komedian atau lebih luasnya lagi. Gua di seni nggak ada. Itu bener-bener serius. Gue belajar belajar serius, terus tumbuh menjadi anak serius sampai SMP. Sampai SMP. SMP. Nah, biasa serius belajar. Serius belajar. Dan cuma mak dulu tuh gue pemain degung gitu. Oh, degungan tuh waktu gue kecil sering dibawa. Waktu gue bayi, kata mak gue dibawa di panggung, ditidurin, mak gue main gong. Oh, jadi guys biasa karena seni. Bukan. Dan ternyata yang terjadi bukannya mewariskan seni dari nyokap, tapi karena sering tidur di dekat gong, gue budek sampai sekarang. Agak ada apa-apanya. Warisannya penyakit ya? Penyakit. Terus baru ketahuan sama bokap tuh SMA sebetulnya. Oke. Akhir SMA, bokap ngomong, ternyata ada juga yang memang mewariskan darah seni dari uak gue katanya. Uak, oke. Bokap gue bilangnya pada saat itu, uak sekaligus tetangga, kan bingung. Darah dari mana tetangga? Sebenarnya karena dia lebih tua jadi panggil uak. Panggil uak gitu kan. Ada juga kata gitu. Gue sendiri nggak tahu yang mana uak itu gitu kan. Nah dimulai dari sebetulnya waktu zaman SMA, gue sih nggak mau ngulangi lagi kejadian SMP gue yang minder gitu. Oh dulu minderan loh? Minder gue, bener-bener minder. Mindernya apa yang nggak mau tampil di depan. Tapi gue sering kali baca-baca puisi untuk tapi puisi politik tuh dulu. Untuk di depan? Enggak di juga. Depan orang banyak? Enggak. Di depan kaca. Gersorangan. Mention bener. Jadi main sendiri. Nah, ikutan lomba puisi SMP gitu kan. Tapi puisinya juga puisi-puisi yang
kontennya tuh konten politik. Aku suka pada saat itu Hairil Anwar, terus Rendra yang kayak gitu. Jarang banget anak kecil suka gituan, Kang. Ya gue anak kecil zaman dulu. Antara Hairil Kalau Anwar... Kalau tiletik. Jadi Hairil Anwar itu juga nggak terlalu jauh kan waktu gue kecil kan. 40, gue 60-an, ya cuma 20 tahun. Sama aja kain naga ke gue kan. Iya, benar. Jadi tahu kan. Benar. Kayak gitu. Nah, baca-baca gitu. Nah, terus minder di SMP, gue tunjukin lewat gue harus belajar bagus jadi bintang pelajar. Oke. Gitu. Jadi banyak temen-temen terus cewek nanya bahasa Inggrisnya apa gitu kan kayak gitu. Terus cuma gue mati di matematika. Ya. Nah, gue paling sebel dengan matematika, Fer. Pokoknya yang bersifat Lu nggak bisa hitungan. Pantesan lu orangnya nggak pernah hitungan ya? Iya, gue satu sisi nggak pernah hitungan, tapi satu sisi juga gue masalah. Ini yang jadi masalah. Ternyata gue ketemu di mana-mana hitungan terus. Kenapa? Iya kan? Masuk ke SMA. Ternyata gue masuk cari IPS, cari bahasa. Ada juga hitungan. Ada matematiknya. Ada matematik. Akhirnya gue suka kesenian tuh. Suka nyanyi, suka apa. Mulai dari SMP kelas 3. Mulai itu diperdengarkan awal lagu itu gue suka. Itu ada kejadian lucu. Jadi gini, saya waktu SMP udah apa ya? Udah akil balik, udah kayak. Jadi gue sorry nih, dulu cari-cari stensilan majalah porno dan sebagainya. Any Arrow, Valentino, gue hafal, gue hafal banget. Nanya apa lagi gue hafal. Tante Sonya, terus Girianti. Tapi gue hafal juga bukan karena gue suka. Tapi emang gue jualan waktu saat itu. Jualan stensilan? Kagak lah. Nah, terus sampai akhirnya kan dari stensilan zaman nakal itu kan belum ada tuh yang namanya YouTube kayak sekarang kan. Ya. Nah, gue nyari itu. Ada tetangga gue yang dia kerjanya jadi tetangga gue lingkungan gue tuh fair cewek-ceweknya yang kerjanya di bar. Jadi gue mengenal banget tuh zaman itu hostess nyebutnya tuh. Hostess. Kayak gitu. Di bar sampai kan kayak zaman dulu tuh tahun di Bandung mah Bondon. Bondon 80-an. Oh iya, Bondon. Akhirnya gue jadi pengamat Bondon. Jadi tahu Bondon kapan. Sampai ada punya usaha perkedel Bondon ya? Perkedel Bondon. Nah, jadi kayak begitu. Sampai cari-cari, tetangga gue tuh yang kerjanya dunia malam lah ya. Cewek. Udah tua, jadi di atas gue kurang lebih 6-7 tahunan. Nah, terus dia dinikah sama orang Spanyol pada saat itu. Nah, sering ditinggalin tuh rumahnya. Karena nikah dengan orang Spanyol, dia udah punya rumah sendiri dong. Ya. Walaupun rumahnya masih tetanggaan gua. Di kelompok orang-orang margin gitu kan. Suka datang. Bukan suka datang. Dia suka naruh majalah-majalah itu. Awalnya gua kayak gitu. Liatin majalah. Zaman umur kurang lebih 15 tahun, 16 tahun ya. Kayak gitu. Nah, ketika ngambil majalah-majalah dan hal-hal yang melampiaskan syahwat ya, kayak zaman itu, ada terseliplah satu kaset. Nah, gue so tahu di depan teman-teman gue seumuran itu, wah ini kaset bagus, kan ada tape playernya kan, di setelin lah, diputar, di play lah sekarang. Lagunya enak, gue yang pertama kali denger adalah lagu Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Nah, I have opened the store. Nah, itu kan. Wah, ini bagus. Temen gue bilang, ini lagu siapa gitu kan. Wah, itu produksinya Billboard. Oke. Gue bilang, gue tahu. Itu yang nyanyi Billboard. Gue bilang. Goblok, so tahu banget. Sonya ya? Sonya. Sonya. Ternyata, gue baru tahu kemudian, si setan ternyata ini di Purple. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu di atasnya kan tulisan gede banget tuh merek kasetnya kan. Billboard. Terus warna-warni gitu. Temen gue bilang, edan nih lagu nih. Wah udah, gue tahu banget tuh lagu Billboard. Teman-teman lu pasti udah tahu itu di Purple. Untung mereka nggak tahu juga gitu kan. Nah, mulailah ada tetangga yang keluarga musisi. Mereka itu datang pindahan ke tempat gue dari Solo. Nah, gue berteman baik dengan dia. Satu keluarga penyanyi keroncong. Tapi anak-anaknya penyuka The Beatles. Boleh, gue suka nyanyi di situ. Ini kita ngomong di Bandung ya? Di Bandung. Gue nggak jauh-jauh, gede di Bandung. Nyanyi SMP kelas 3 tuh. Masuk SMA,
gue harus jadi, gue karena sering baca juga, kalau di Inggris atau di Amerika, kalau kita pengen populer atau kita pengen dekati cewek, katanya supaya usia kita zaman dulu, itu ada tiga. Satu, belajar yang benar, jadi orang yang benar pintar, sehingga cewek suka. Pasti. Yang kedua, jadi atlet, ya kan? Atlet, ya. Atlet. Apa namanya, baseball, basket di Amerika kayak gitu kan. Terus di buku yang gue baca tuh. Yang ketiga, be a rock and roll star. Atau be a bad boy. Bad boy. Rock and roll lah, situ kan. Rock and roll. Jadi musik itu yang gue pikir bakal membuat lu menjadi satu terkenal sama cewek. Terkenal, nah gitu kan. Sekolah atau dari akademis, gue nggak terlalu pinter, walaupun akademisnya akademis apa? Iya kan waktu itu masuknya kan ke akademis itu pelajaran dan sebagainya kan. Bukan akademistik. Akademi demi Allah. Nah jadi apa namanya, nggak mungkin lah SMA ketemu lagi dengan orang-orang yang benar-benar rajin belajar, terus mereka juga orang-orang yang benar-benar bintang pelajar dari berbagai tempat. SMP boleh deh, gua jagoan atau raja di SMP. SMA udah nggak bisa. Terus jadi atlet, nggak mungkin lah gua. Nggak bisa apa-apa, cuma bisa main bola. Dan main bola pada saat itu belum populer, gitu kan. Jadi cadangan terus? Jadi cadangan terus. Udah cadangan kiper lagi. Lama banget. Jarang sekali kan kiper gantian kan. Ganti. Terus yang paling bener, udah, gue bikin band. Oh, bikin band? Bikin band. Dengan teman-teman. Pada saat itu, lagi demamnya New Wave. Oh, New Wave. Oke. Orang bikin band namanya The Police. Kalau zaman sekarang kan indie, zaman dulu New Wave. New Wave. Nah itu zaman-zamannya Sting, The Police-nya kan. Ada orang tuh yang nyanyiin genre The Police gitu kan. Itu ada di Bandung tuh jago. Jemo Belanda dulu ya. New Wave Belanda. Nah zaman itu yang covernya The Police pada zaman saat itu tuh ada di Bandung tuh ada. Termasuk di antaranya sahabat-sahabat kita, Budi Abu itu pada jago. Oh iya. Ya. Terus apa namanya? Banyak. Nah satunya yang pada saat itu satu-satunya band yang belum di cover dan belum orang banyak tahu, gua milih Duran Duran. Wah, New Wave-nya Duran Duran. Gua bikin band apa nih namanya? Notorious gitu dong. Belum. Waktu zaman Planet Earth. The Reflect belum? Nah, zaman The Reflect. The Reflect. In the lonely time is watching all the dark. Nah, zaman itu. Gua serasa tuh bentuk. Gua bingung, bandnya apa namanya? Waktu dulu masih ada rambut, Kang. Oh, gua Simon Lebon banget. Simon Lebon. Jolebong. Oh, Simon Lebon. Nah, itu cerita Simon Lebon panjang sekali tuh. Cerita gua Simon Lebon. Akhirnya gua merubah semua penampilan. Jadi pakai jas panjang. Oh, jas. Cari di loakan, blazer di loakan. Blazer cewek bisa dipakai saat itu. Iya. Tapi penamaan grup gue bingung waktu SMA. Kenapa? Ya bingung. Bini gue suka ganggu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sini aja. Natural. Nah, sok aja natural. Nah, sini aja nggak apa-apa. Kita ganggu juga nggak apa-apa. Silakan. Nah, saat itu gue bingung namanya apa. Sok. Nggak apa-apa. Sambil ngobrol. Nah, gue bingung. Duran kan. Gue namanya apa gitu kan. Pada saat itu ngetop juga sebuah grup lawak di Indonesia. Iya kan? Tahun 80-an. Akhirnya gue namakan grup gue Diran. Oh, Diran. Bagio. S Bagio. No. Sol Saleh. Terus Bagio. Diran. Iya. Darto Helm. Iya, itu. Sampai akhirnya satu saat kita latihan. Ambil studio, kan zaman dulu tertib banget ya. Kasih tuh yang namanya di buku resepsionis dan sebagainya, band apa gitu kan. Gua tulis itu Diran. Dan itu band jadi ngetop. Serius? Bukan ngetop lagunya, tapi dari namanya orang ketawa. Anjing, ini grup apa Diran? Tadi band orang om-om. Kayak om-om gitu. Ini apa Diran?
Tapi kan pada saat itu Duran-Duran juga happening banget kan. Lu jadi vokalis di situ? Vokalis dong. Karena alat musik gua nggak bisa. Iya benar. Dan mereka nggak berani mencat gue. Walaupun gua nyanyi juga kagak bisa. Kenapa? Premannya gue duluin. Oh, itu kan. Jadi gua bawa orang-orang atau merekrut pemain-pemain, player-player yang memang dia anak mama semua. Oh, jadi yang harus penghebatnya kurang. Dan gua tuh ngerasa apa ya? Hidup gue penuh mimpi dan nggak jadi diri sendiri saat itu kan. Tapi menurut gue kalau anak-anak sekarang nih kayak punya mimpi seperti itu dan tidak mau jadi diri sendiri atau mau diri sendiri tidak mau jadi diri sendiri di bawah bayang-bayang orang atau idola kita. Susah. Gue bilang sah-sah aja. Sah-sah aja. Dan itu gue jadi ada agak ngelantur dikit nih. Iya, iya. Jepang itu dulunya peniru Amerika. Iya. Tapi, Korea peniru Jepang. Dan akhirnya tapi pemerintah Jepang it's okay gitu kan. Ya. Semua ngedukung, tapi akhirnya Jepang bisa melampaui Amerika sendiri, kan. Ya, sendiri. Jadi kalau bilang Amerika atau style Amerika di Jepang, Harajuku dan sebagainya, itu lebih Amerika daripada Amerikanya. Iya. Gua suka motor juga, Fer ya. Di motor-motor yang modifikasi Jepang lebih gila daripada Harley-nya sendiri kan. Ada zaman dulu Meguro ya. Meguro, Yamaha juga sama di gitu. Yamaha, Meguro juga Kawasaki ya. Kawasaki. Terus itu lahirlah lagi Korea. Ya kan? Korea peniru Jepang. Iya. Sekarang Cina juga awalnya peniru. Iya kan? Jadi kalau peniru itu biarkan aja selama itu nanti memulai. dia punya jati dirinya sendiri. Nanti punya jati diri sendiri. Nah, akhirnya gue tuh selalu mimpi itu. Nah, satu hari gue dulu ada zaman kita dibanjiri informasi itu high clip ya zaman dulu ya. Oke. High clip. Terus gue baca perjalanannya YouTube. Iya. Dan gue baca Bono, vokalis YouTube. Itu merasa gue sendiri. Mirip banget gitu. Jangan-jangan Bono itu gua. Jangan-jangan Bono gua. Apa namanya reinkarnasi. Kalau reinkarnasi nggak mungkin. Usia gua sama Bono nggak terlalu jauh. Nggak mungkin. Yang paling dekat sama Rininya. Nggak, Rini Bono. Nah, gua pikir lihat perjalanan. Ada Bono. Sama Bono perjalanannya. Yang punya band kalau nggak salah di situ. Yang punya inisiatif atau inisiatornya. Itu The Edge. Sama Adam Clayton. Larry Mullen, drummer. Okay. Nah, Bono masuk itu dia belakangan. Tapi kenapa Bono masuk? Perjalanan itu diceritain kita ke Bono dulu. Jadi gue cerita tentang itu ya, nggak apa-apa. Nah, ternyata Bono dengan kepremanannya dia masuk maksa di SMP mereka. Berarti banyak yang belum tahu nih Bono ini maksa. Maksa. Kalau Edge bilang pada saat itu nih Bono tuh suaranya kayak kambing katanya. Mana bisa. Tapi ketika Bono mau dipecat, Bono, siapa yang berani mecat gue? Nah, gue tuh coba terapkan itu di band gue. Dan gue sebelum gue baca cerita Bono, itu gue lakukan itu. Bos gitu, lain niru. Kembar. Iya. Jadi gue percaya di dunia sana, itu ada yang ceritanya sama. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang, wah lu niru gue. Enggak fair. Tentu ya. Saat kita bercerita, bisa itu di belahan dunia sana ada sama cerita kayak begini. Berarti sebenarnya lu tuh kayak soulmate sama Bono ya? Mungkin kalau ketemu bisa duet. Ya. Bono dan Boneng. Bonjo. Bon Jovi dong. Nah, dari situlah gue mulai suka. Ini band nggak pernah tampil kan. Band ini nggak pernah tampil. Karena jarang tampil pun. Satu hari, kalau zaman dulu memang kita kalau manggung itu bayar, bukan dibayar tapi bayar. Oh bayar? Dibayar, Fer. Kita bayar. Jadi manggung teh bayar? Bayar. Jadi ada namanya festival band, parade band biasanya nyebutnya. Iya. Itu kita bayar. Dari 15 orang, 15 band sampai 30-an itu bayar. Kebayang nggak panitia saat itu mengantongi uang berapa gila ya? Nah, Kang, gua dengar katanya ya, rumors. Gua dengar dari anak Bandung. Gue kan nggak percaya nih, baru denger kalau lu pernah jadi vokalis. Bener nggak lu jadi vokalisnya Pas Band? Sebelum ke Pas Band nih, ini belum selesai. Belum selesai. Jadi itu bener, tapi nanti mereka, gue keluar dari Pas Band bukan apa-apa. Saya bilang hoax. Bukan gue dikeluarin, tapi gue yang mecat mereka. Jadi bener, oke terusin ya. Gue nggak pas di situ. Kalau ada gua dulu namanya bukan Pas Band. Apa? Nggak pas. Jadi aja pas gua keluar mereka bikin Pas Band. Jadi salah satunya yang membuat Pas Band besar itu adalah Kang Jo. Enggak juga. Kenapa? Kalau dia nggak keluar, Pas Band nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Nggak pas. Nggak pas. Nah, saat itu akhirnya kan ini band nggak pernah manggung-manggung. Diran-diran ini.
Gue sama teman-teman. Dan bener-bener semua gayanya kita tiru. Lagian informasi susah. Kalau nggak dari majalah, dulu ada yang namanya Top of the Pop, dari video klip tuh, video kumpulan video klip, terus yang Talent Time kalau Australia. Dulu ada terus ada lagi Top Pop. American Top Pop. Ya, Top Pop kan. Ya itu tuh kayak gitu. Dari teman-teman yang punya video kita nonton, terus kita tiruin, tapi nggak pernah manggung-manggung. Sampai saking nggak pernah manggungnya, orang ngelihat gaya gue sama teman-teman, nggak ada yang tahu gue namanya Ju. Mereka panggil gue Simon Lebong. Simon Lebong. Itu sejarahnya. Yoi. Sampai kalau kemana, woi Simon Lebong. Sampai nih ada anak baru pindahan dari Medan. Gue jarang sekolah, jarang masuk. Jadi gue mabal. Kalau nggak mabal, ngambil nangka terus makan di dekat sekolah gue kan, di masjid tuh. Ada orang, tapi nama gue tuh kayak preman di situ. Jadi kayak jagoan, terkenal kemana-mana. Wah, siapa sih nggak kenal Simon Lebong gitu kan? Yang seangkatan gue, apalagi yang sekelas, tahu nama gue Ju, gitu kan. Nah, Juhana. Oh, nama asli Juhana. Juhana. Nah, sampai nama... Kayak perempuan ya? Itu Johana. Oh, Johana. Johana, I love you. Johana. Nah, pas di situ, ada anak Medan, namanya si Boy kalau nggak salah waktu itu. Terus ngobrol sama gue. Udah jauh kemana-mana ngobrol. Terus ada yang nggak sependapat dengan dia. Dia bilang gini, nggak begitu Simon. Wah anjing, manggil Simon. Manggil Simon. Terus gue bilang, nyar-nyar piato. Anjing, nyar-nyar piato. Tahu aja kalau gue senang. Gitu kan. Gue tanya sama dia, nama gue siapa? Simon Lebong kan? Apaan Simon Lebong? Apaan? Iya. Enak aja. Emang iya. Nah, ngobrol aja nih kayak gitu, Per. Terus itu band nggak pernah manggung-manggung. Tapi sekalinya kita bayar tuh yang gue bilang parade itu. Festival. Di satu tempat yang anggaplah pada saat itu belum menjadi sebuah kota seperti sekarang. Itu pada suka. Tempatnya si Opik Saung Ujo itu. Wah, di sana. Wah, itu preman berat semua di situ. Oke. Nah, manggung di DJ? Manggung. Gua manggung siang-siang, terus jam 1, 2 lah gitu ya. Udah gitu, gua bilang, niru gua kan, dari omongan Simon Lebong kalau dia konser. Gua bilang, the next song, gitu kan, Shape of Prayer. Di situ kagak ngerti, ya orang-orang situ lagu siapa gitu kan. Duran-duran. Itu ada orang, Per, naik panggung, bawa golok. Dia bilang, Stun anjing. Stun, maksudnya lagu Rolling Stone. Jadi dia minta lagu Rolling Stone. Stun anjing. Terus gue bilang, enggak, ini lagu Duran-Duran. Apaan sih? Bang gitu kan. Ngambek lah di situ kan. Dan gue tahu, gue yakin, gue ceritain ke teman-teman. Kasus itu, kejadian itu, dia bilang, Stun itu jadi tersebar dan ngetop. Orang kalau ada orang yang nyanyi sampai sekarang, Stun itu gara-gara itu. Dan gue yakin itu bermula dari cerita gue. Bener, gue yakin. Stun dari situ, anjir itu banyak sekali. Nah, gue jadi apa ya, manggung nggak pernah, penghargaan dari orang nggak ada. Jadi akhirnya lo merasa, kenapa gue jadi trendsetter mulu gitu ya? Dan ini ambience ini gue rasain, gue kok menyenangkan sekali ya. Iya gitu kan. Ya, bener. Terus ada orang teriak-teriak gitu kan. Gue ada banyak kejadian-kejadian itu yang jadi lucu, Fer. Iya. Jadi dia bilang, Ameda. Apaan gitu kan. Ameda tuh. Ternyata dia minta lagu Honky Tonk Woman. Kok Ameda? Jadi itu sampai kemana-mana gak ada orang Ameda. Ya Ameda dulu lah gitu kan. Nah itu tuh cerita-cerita yang gue anggap itu satu kelucuan ya. Ameda. Dan Ameda. Jadi cerita Ameda. Lu tahu nggak itu banyak kejadian, Fer. Terus zaman tahun 80-an itu mulai kita tuh sebenarnya berbahagia ya. Generasi yang pernah ngerasain hidup di tahun 80-an di mana musik Golden Age, di mana musik itu benar-benar happening banget. Dari mulai jazz, tapi rock. Semua sih kan? Iya. Dari alat elektronik lagi naik. Synthesizer semuanya. Pokoknya dari genre musik apapun ya. DX7, bener kan, kayak gitu kan. Kemudian Roland kan, nah kayak gitu. Rhodes. Nah, di situ ada yang ada mulai tuh lagu-lagu Rod Stewart. Padahal Rod Stewart di Inggrisnya sejak tahun 60 menjelang ke 70 ya. Di sininya ya. Di sini 80-an dengan lagunya I Don't Want to Talk About It. Oke. Itu ketopnya apa? I Can Tell. Lagu I Can Tell deh. I Can Tell dong. Yang mana gitu. I Can Tell. Langsung coba lihat. I Can Tell dong. Itu kan aneh-aneh gitu. Aneh.
inilah yang apa ya? Ini ada satu poin center point yang gue bilang ini lucu nih gitu kan. Jadilah gue sama teman-teman sering kali bikin lagu-lagu yang aneh-aneh, terus judulnya aneh-aneh. Nah, SMA nggak pernah manggung, ya manggung cuma sekali-kalinya. Dan kalau ikut seleksi perpisahan di SMA, kalau ada yang namanya pensi zaman dulu ya, itu masih pensi zaman dulu, gua itu nggak pernah masuk, Per. Sampai di terakhir itu, gua sampai mengerjakan dukun. Karena teman gua, Per, teman gua bilang, lu nggak gagal terus, Ju. Mendingan gua punya ada orang yang pinter yang bisa ngelolosin lu. Asli, bener. Nah, lu tahu nggak? Gua datang ke satu tempat. Dukun lagi bingung. Makanya dukun bingung tuh. Satu tempat, Per. Daerah Kira Condong. Waktu itu masih pedalaman ya. Gua masuk ke sono. Lu tahu nggak? Bikin gua percaya. Itu ngantri pasiennya. Dan ketika gua datang ke sono diantar teman gua pakai seragam, dukunnya bilang apa tuh? Gua, lu ada persoalan dengan perempuannya. Bukan, gua bilang. Jadi dukun juga ternyata banyak salah. Banyak salah. Namanya manusia. Manusia lah. Dukun juga manusia kan. Pasti kalau adek ini pasti persoalannya perempuan. Bukan, Pak. Saya bilang, Paduk. Bingung gua. Sama tuh mau Paduk, mau Om Duk. Susah kan? Jadi akhirnya gua bilang Om Duk pada saat itu. Sampai ini diadapted menjadi gelar kehormatan di Inggris. Duke. Oh, jauh tuh. Om Duke. Makanya The Duke. Itu gara-gara lu. Gara gua tuh. Om Duke. Sampai setiap yang gua omongin itu selalu viral. Sampai Ratu Elizabeth pada saat itu pun mengambil gelar dari sampai cewek-cewek juga waktu dulu. Aduh, gua nggak boduk nih. Itu lain. Softtek. Saking bingungnya dukun masih muda kan. Akhirnya gua bilang Om Duke. Akhirnya dilihat garis tangan. Bayarlah kita kan? Bayar. Dan mainlah kita. Lulus pasti. Oh, dibilang lurus pasti. Lu tahu nggak? Pemain drum gua pada saat itu kenapa gua bangga dan gua yakin namanya Herman. Itu drummers di Bandung, drummernya pertama di angkatan-angkatan gue dan yang di atas gue. Pada saat itu dia udah punya bandnya Niku Ukur. Kalau pernah denger. Oh, Niku Ukur. Niku Ukur. Band top ya? Top. Niku Ukur. Nah, itu dia drummernya. Kebetulan sekelas sama gua. Wah, dia tuh udah deh, gue yakin menang dengan dia drummer. Pas acaranya udah lagi seleksi, mau menjelang pensi, si Herman gak dateng, men. Wah, anjing, gak dateng. Sampai giliran band gue udah mau nangis-nangis, gue kemana drummer gue kan? Kagak ada ngilang. Sampai gue bingung teman gue. Akhirnya pemain gitar temen gue bilang, Ju, lu tahu Human Legs? Dia bilang. Ada band yang lain dulu Human Legs. Nah, mereka tanpa drum. Kok bisa main? Wah, gimana caranya gitu kan? Lagunya naon? Gue bawain lagu Planet Earth Duran-Duran. Satu lagi. Pan pakai drum gak? Makanya satu lagi tadinya satu lagi lagu Devo. Beautiful World. Pas nyari. Itu lagu apa? Gue bilang, lu I can tell keluar loh. Kagak. Human Legs bisa nggak gitu kan? Nggak bisa, gue bilang. Gimana kalau kita dengerin dulu, dia bawa apa? Walkman dulu ya. Ini ada yang nggak pakai drum. Lagunya dari Devo, Walking on the Coal Mine. Lu bisa itu tuh tag ya. Walking memang tanpa drum kan. Itu bass doang. Hafalnya juga baru di situ. Dan itu juga nggak hafal. Dulu susah banget juga bawa teks, nggak bisa download seperti sekarang. Jadi nyatet heula. Ngatet. Udah nyanyi, ngatet. Saking nervous dan sebagainya, catatan hilang. Akhirnya yang penyeleksi bilang, lagu apa aja? Lagu apa aja? Udah. Masih berpikir bisa menang, masih ada harapan. Karena gue punya dukun. Punya dukun. Paduk. Sampai akhirnya ada band, dan itu bukan anak-anak SMA, tapi mungkin di Bonds. Karena wajahnya pada saat itu mungkin 5 tahun di atas gue. Dan itu, karena sekolah gue itu daerah Buah Batu, Per. SMA 8 itu. Itu belakangnya juga dulu, itu orang-orang, waduh. Ghetto lah. BBC di situ kan, anak Pasir Malang, bener-bener ghetto ya. Mereka gue yakin anak-anak Pasir Malang, gondrong.
Anjir. Sementara gue yang pesolek New Wave itu kan. Itu mereka datang. Lu tahu nggak pas mereka masuk? Love food. Pancing keren banget. Nazaret. Tapi gue pikir dia nggak akan lulus. Karena dia bukan anak SMA. Oh, iya. Jadilah. Sore diumumkan. Yang namanya siapa yang lolos. Awal sampai akhir, alhamdulillah, Fer. Kita kagak ada. Gak ada. Ternyata band Nazaret itu ada. Nazaret. Gua marah di situ. Ini bukan anak SMA. Nah, disitulah gua ada gaya-gaya pemberontak, Fer. Oke. Kayak Bob Geldof. Wah, ini nggak bisa gitu kan. Lu tahu nggak apa yang penyeleksi itu guru-guru kan? Emang. Ini bukan anak SMA, tapi mereka itu bintang tamu kita. Anjir. Kenapa ikut seleksi? Gue bilang, bukan biar dia jadi contohin kalian. Akhirnya kita nggak main. Lari ke sana kemari nggak pernah main, hanya satu kali. Gua bikin Ver 85. Itu ada yang namanya, gue tuh apa ya, orangnya kalau bahasa sekarang apa, sophisticated ya. Gue mencari-cari sampai gue yang paling apa ya, yang paling aware terhadap perkembangan musik dunia. Oh, karena lu baca? Oh, baca. Ada high clip, ada apa-apa. Dan itu pun gue bacanya di Cikapundung yang nggak bayar. Baca, balikin lagi. Kalau habis baca itu ngebayang, wah harus jadi bintang gitu kan. Sampai akhirnya tahun 85, itu ada yang namanya fenomena musik dunia yang menurut gue nggak pernah bisa dilepas, nggak pernah ada ganti sampai sekarang. Apa? Live Aid. Live Aid? Ya, itu yang penggagasnya Bob Geldof. Oh itu, ini Live Aid itu maksudnya yang konser? Live Aid konser kan. Ada Queen. Ada dua tempat di London sama di Philadelphia. Kan Philadelphia. Tahun 85 ya? Tahun 85. Wah, gue inspirasinya dari Bob Geldof. Lagi-lagi gue baca. Bob Geldof itu punya band. Namanya Bom Tom Red Band. Bandnya Bom Tom Red Band. Jadi tikus kota. Nah, band mereka itu tidak ngetop. Nah, tapi dia bisa Bob Geldof, dia seorang wartawan musik di London. Gue baca terus dan dia menggagas itu untuk membantu kelaparan di Afrika. Hanya bikin itu. Akhirnya band dia ngetop. Kenapa gue nggak bikin? Lu bikin dong. Gue bikin. Sekelurahan gue. Anjir, gue bikin. Itu yang datang Hari Mukti pada saat itu. Pada saat itu belum. Udah jadi dong. Udah jadi, kita bintang tamu mereka. Iya, udah jadi dong Hari Mukti. Dia di Stansa. Wah, cemburu. Wah, cemburu terus apa namanya? Banyak lah Gito nggak? Mas Gito nggak ada, si Uang nggak ada. Karena Uang udah di Jakarta kan. Oh iya. Terus banyak terus Bimbo nggak? Nggak, saat itu kita belum nyake Bimbo. Mereka lebih tua duluan. Kak Acil lebih tua lah. Cuman jadi bintang tamu mah boleh. Oh, ini mah yang masih muda-mudanya ya? Iya, susah. Iya. Bimbo sudah matre saat itu. Udah kita bayar kan. Iya. Nah, ini yang semuanya persahabatan. Gua dari Stanza itu menurut gua itu jempolan banget. Dan gua akhirnya banyak tahu tentang beliau itu luar biasa. Dan kalau Wagito bilang, gua yakin almarhum Wagito bilang dia di surga. Karena kebaikannya, Fer. Dia nggak mau seorang bintang di Stanza nggak mau dibayar, Fer. Kenapa? Dia cuma seneng aja. Seneng. Kalaupun dia cuma kasih bir. Asli. Tapi ada tapinya juga. Kalau dia main, harus terakhir. Karena kalau main dari awal, yang lain nggak main. Bisa dari pagi sampai sore nggak berhenti-berhenti. Bung Seto. Iya. Dan itu Dedi Stanza tuh sampai dibawa polisi, udah. Bener. Dan gue pernah jadi korban. Oh, iya. Jadi band gue tuh nggak pernah main, bukan karena nggak bagus aja, bukan karena ada kesempatan aja. Kehabisan waktu. Tapi pernah ada di majalah aja gue konser, kehabisan waktu gara-gara di sana main. Lagi-lagi gue bayar. Sampai akhirnya gue nagih uang balik. Tapi dia bilang nggak bisa, karena ini uang angus. Akhirnya gue balik dengan kecewa gara-gara di Stanza. Force major. Iya. Dan akhirnya pas dia di Stanza gue jadi panitia lah sebetulnya saat itu. Gue ngerasa bahwa di Stanza tuh orang bener-bener hebat dan humble banget. Satu hari dia udah bintang kan, dia nyanyi. Lagi minum bir pinggir gue. Gue bilang, Kang Deddy main sini. Wah, gue masih kecil tuh. SMA tuh. Kata Kang Deddy bilang, ya tenang aja lah gitu kan. Terus gue liatin dia terus gitu kan, kagum gue kan. Dia bilang, kunaon jang ningali aing. Kenapa lu lihat gue gitu kan? Terus gue bilang, seneng aja lihat artis. Gue bukan artis. Yang artis mah no. Ada penyanyi dangdut lagi nyanyi. Nah itu artis. Bukan. Wah itu bener-bener anjirnya anak keren gitu, ini orang itu keren banget.
dan benar-benar merakyat. Oke. Kalau ada, cuma ya satu lagi, kalau ketemu orang atau penonton yang pakai aksesoris yang dia nggak punya dan dia seneng, Dicokot? dikejar, diminta. Sampai temen gua dikejar-kejar ke rumah, diminta. Gila. Kang Deddy tuh kayak begitu. Oke. Tapi keren lah di situnya. Nah, apalagi? Kang, ini kan tadi lu perjalanan lu musik. Nah, Apa yang membuat lu nggak main musik malah jadi komedian? nah. Gua kan Itu kan jauh, Kang. Di musik itu keren lu kelihatan. ya. Oke. Ya kan, lu kan pengen keren dong, Nah. pengen jadi cewek, center of point dari cewek-cewek. Sedangkan kalau jadi komedian, lu tuh ibaratnya diledek-ledek orang, diketawain orang. Ini beda loh. Iya. Gua SMA tuh, pendek cerita gua masuk kuliah. Kuliah. Kan? Di Di Unpad. Unpad. Unpad? Nah, Unpad. Oh, Gua Padiangan tuh. Gua kan tetap, Oh, pinter ya. insya Allah. Mas negeri loh. Nah, gua Unpad tuh. Ya kan gua gini-gini juga mantan bintang pelajar dong. Waktu SD, SMP. Oke. Apa ini gua masuk Unpad, gua tetap gejolak keinginan menjadi bintang Masih rock terus, and roll masih tuh terus. Dan gue pengen band juga di sana. Oh, oke. Agak lumayan ada penyaluran dan lebih profesional gitu kan. Oh, oke, nah, oke. band banyak teman-teman yang punya pengalaman dan musikalitas bagus kan, masuk band, terus beberapa kali manggung ada situ. Tetap gue bawain kesukaan gue. Nah itu mulai range musik gue dan apa ya namanya musikalitas tuh. Ya minimal bukan musikalitas sebutnya apa ya, kesenangan, pengalaman dan literasi musik. Mulai itu masuk Rolling Stone, The Beatles, semuanya masuk tuh. Ada teman-teman dan alhamdulillah karena mungkin apa ya sensasi terus ya. Gua bikin sama teman-teman. Band gua di Unpad juga diperhatikan gitu. Minimal di fakultas. Wah, jadi banyak yang nonton, fans, banyak orang yang nggak balik. Wah ini nih merebut gadis-gadis gitu kan kesempatan. Tapi kalau main kan, apalagi di Unpad udah jarang juga. Ketemu setahun 2 kali. Kalau nggak Des Natalis, atau lagi apa tuh. Pokoknya ada di hari-hari sastra dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi tetap sehari-harinya Kak Ben. Itu teman-teman gue, julukin gue tuh rockstar di situ. Wah, rockstar. Wah, udah pakaian udah kayak David Lee Roth zaman itu. Baju bunga-bunga, celana baggy gitu kan. Wah, udah mulai gondrong. Ben nggak ada. Manggung lagi, nggak ada manggung lagi. Sampai gue akhirnya gabunglah dengan teman-teman, bikinlah band dengan Trisno Bembeng. Oh itu yang si pas band. Belum pas band saat itu kan, bawain lagu-lagu Kiss dan sebagainya. Kebanyakan yang sekarang jadi membersnya atau personilnya pas band kan. Nah itu kita. Sandi udah ada tuh? Sandi belum, kan Sandi belakangan. Sandi belakangan, doa nyanyi semua kayak gitu. Yuki ada, tapi Yuki bukan di pas band. Yuki dulu ketemuan pertama di acara gua yang gua bilang live aid itu, dia wakil SMA, salah satu SMA. Dia bawain lagu-lagu Ras dulu. Nah, Yuki bukan karena ngetop saat itu, dia masih kecil, usia muda lah ya, SMP, tapi sudah suaranya tinggi banget. Tom Sawyer. Terus lagu-lagu Tom Sawyer dan sebagainya. Selain emang anak segede gitu udah bawain lagu-lagu yang art rock, progresif. Ada satu fenomena keyboardnya Yuki di X7 meledak. Nah itu jadi ngetop banget. Ada konslet pada saat itu. Nah Yuki ngetopin itu, masuk kuliah, ketemu sama gue satu fakultas. Wah ini anak jadi setongkrongan ya? Setongkrongan. Tapi Yuki kan anak di bawah gue kan, di bawah gue 3 tahunan kalau nggak salah. Yuki teriak-teriak. Dulu bawainnya rock, kalau nggak dia teriak-teriaknya tuh kayak orang gila juga sih Yuki tuh. Gue dalam hati pada saat itu karena anjing saingan gue lah. Bukan, Skid Row gitu kan. Apa namanya? 89 and Love. Gue teriak-teriak kayak orang gila juga. Dalam hati gue, ini anak caper banget nih. Tapi gue kesel juga kan. Jangan-jangan jadi saingan gue nih gitu. Nah gitu Per. Sampai akhirnya anak itu digamit sama Java Jive. Satu kampus juga. Java Jive udah ada? Udah ada. Tapi masih band kampus to kampus pada saat itu, band radio kampus to kampus, mereka udah ngetop. Udah Dani? Masih Dani. Kan beberapa kali ganti kan. Dani sama Bolomotor ya? Belum. Dani sama Yuki. Yuki diambil Java Jive. Fatur lucu. Fatur sefakultas gue. Fatur itu temen gue di fakultas. Kalau ke Bali, Fatur bawa gitar nyanyi-nyanyi, gue mendapatkan soulmate Fatur. Gue sering nitipin ini cewek kecengan gue, tur nitip gitu kan. Jadi
apa yang namanya, si Fatur main gitar. Okay. Nah, gue seneng sama Fatur karena bisa nyanyi bareng-bareng. Okay. Dan Fatur pada saat itu juga literasi musik udah bagus, lagu-lagunya apa saja. Nah, Yuki rambutnya gondrong, lagunya lagu-lagu dengan Java Jive akhirnya kan. Nah, sempat kita manggung band gue, yang bembeng itu, yang pas kemudian pas band sama Trisno, itu nyanyi Yuki dengan Java Jive. Itu menjadi kompetitor. Oh, malah dua band berbeda. Oh, ada dua yang berbeda. Sama dengan Yuki, dengan Bembeng dan sebagainya. Bembeng yang paling semangat banget. Bembeng pengen naik sepeda, datang ke rumah gue, kapan latihan? Ya, gue orangnya mudah putus asa sih sebetulnya gue. Beng, ngapain nggak main-main gitu kan? Ya udahlah kita bikin gini. Lu nggak bisa nih bikin gini. Udah, jalan, nggak pernah ada ketemu lagi. Akhirnya ini yang membelokkan arah gue, Fer. Nah, tiba-tiba Padiangan mengajak gua untuk tampil sebuah kabaret. Ada kabaret. Siapa pengusul Padiangan sebenarnya? Jadi Padiangan itu sebetulnya tahun 82 sebelum gua masuk. Udah ada. Jadi gua masuk angkatan 86. Okay. 82 oleh senior-seniornya termasuk Kang Joni dulu. Kang Joni. Kang Joni Biker? Iya, Kang Joni Ketua HDCI Jawa Barat sekarang. Kang Joni Swisbacher, Kang Joni RCTI kan. Nah, Kang Joni ini yang pencetus Padiangan pertama dengan 3 orang atau 5 orang sebelumnya. Tahun 82. Nah, rekrutmen mereka itu 2 universitas. Mereka tadinya ngebantu kalau dia Pajajaran sama Parahyangan. Oke. Karena mereka dari SMA 5 semuanya. Mereka ketika mereka orang-orang kreatif di SMA 5, 3 orang ini terpisah, 2 di Unpar dan di Unpad. Nah, makanya Padiangan. Mereka tuh ngebantu anak Unpar dan anak Unpad. Jadi mereka gabungin. Kalau Unpar Dies Natalis, Unpad bantu mereka. Akhirnya mereka bikin gabungan. Nah, sukses mereka. Tahun ke tahun dia rekrutmen, bro. Lu masuk. Nah, di tahun 86 mereka melirik gue. Tapi itu pun gue sebenarnya dijebak sama temen gue. Karena gue band-bandan, gue nggak mungkin mau kayak begitu. Saat Dies Natalis, rockstar dong. Saat Dies Natalis gue lagi manggung di kampung gue. Datanglah temen gue satu kelas bantuin Ju. Ada satu kelas kita yang harus ada perwakilan. Ya udah, nggak apa-apa. Gue datang ke sono dan gue ketemu Daan pertama kali di situ, digabungin. Daan, Kang Denny semuanya. Peran gue luar biasa. Apa? Hansip. Main cuma 2 detik. Serius tuh. Gue bukan dilirik orang pas tampilan gue di situ. Tapi ada salah satu anggota Padiangan zaman dulu, dia anak Unpar, yang ngelihat gue bukan ngelihat ada bakat, tapi kasihan ngelihat gue. Pika ya? Pika runyai. Jadi gue diem gitu kan. Gue diem, akhirnya dia udah lalu main gitu kan. Gue dikasih semangat sama dia. Namanya Kang Junet. Oke. Mungkin karena namanya hampir sama aja, Kang Junet. Dia dorong-dorong gue. Almarhum kalau nggak salah Kang Junet. Al-Fatihah lah buat Kang Junet. Nah, Kang Junet itu dorong-dorong gue. Dan bener, ketika orang tahu gue itu bukan karena bakat gue, terus bukan apa-apa, tapi mereka ngeliat gue kasihan, kasihan banget. Dan gue kelihatan antisosial. Jadi bukan karena kagum, tapi iba ya? Iba. Gue pada saat itu ngerasa gue kayak James Dean, antisosial. Antisosial. Orang-orang yang di atas gue, senior-senior kayak Kang Joni kan tahu. Sebenarnya nih anak bukan sombong, bukan antisosial, tapi pinter. Gitu. Lo kebayang nggak masuk Padiangan? Itu orang kaya semua, Dago. Oh, kaya semua? Iya, Dago semua. Tempat latihan itu tempat Kang Denden, pemain keyboard kita. Bukan, bro. Dulu di Dago 152. Oh, Dago itu 152. Kang Denden itu kan anaknya apa? Anaknya pengusaha terkenal zaman sekarang tuh. Kalau zaman sekarang bisa dibandingkan dengan Abu Rizal Bakri lah, bro. Yoi, itu apa hartawan zaman dulu, bro. Hartawan. Hartawan zaman dulu kan, milioner. Jutawan. Iya, jutawan. Jutawan. Pak Iji Hataji, pengusaha luar biasa kan. Wah, datang ke sono. Ceweknya yang cakep, pasti apa namanya? Berbanding searah dengan wajah dong, bro ya. Iya dong. Oh, cakep kan. Wah, bikin minder gue juga kan. Wajib, bilang gitu kan. Udah. Tapi rasa keminderan gue itu gue jadikan sebuah lelucon. Jadi sebuah bercandaan yang apa namanya? Ini yang mereka ngerasa bahwa ini original gitu loh. Lu berarti udah tahu kelemahan gue jadiin kelebihan nih. Ya, benar. Nah, itu gue jadi gini-gini juga udah demonstran gue.
zamannya Pius Lustri Lanang. Oh, oke. Itu gua ikut demo ke Badega. Zaman Pius. Zaman Pius Lustri Lanang. Terus zamannya Desmond ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, mereka terus kan, mereka yang akhirnya di ITB, terus di Unpar, di mana-mana mereka mogok makan. Nah, gua demo. Itu kalau nggak salah ada Pius tuh. Gua wakil dari Unpar, dari sini jalan ke Garut. Karena tanah di Badega Garut. Dan gua perwakilan daripada demonstran yang mungkin Padiangan, yang lain enggak. Gua jalan ke sana. Apa Fer yang gua mau? Sebetulnya bukan idealisme gua jatuhkan rezim, enggak. Tapi gua pengen ditonton orang, Fer. Hayang di aku eksistensi. Akhirnya gua diangkat. Tapi dapat dong. Orator gua, Fer. Waduh. Di Badega. Waktu itu inget bupatinya Pak Momon. Ngaco gua, Fer. Kita jalan. Pas jalan di sana Pak Momon kan marah-marah. Bukan marah-marah, dia datengin almarhum tuh Pak Momon. Bapak-bapak, adik-adik, bla bla bla. Gua orator. Ditunjuk sama fakultas, semua setuju sama gua. Gua orator gue apa? Pak Momon, ada 3 permintaan dari kami. Kami datang ke sini ini jalan jauh Pak Momon. Pulangkan kami, saya minta bis. Satu. Yang kedua, turunkan harga Pak Momon. Harga dodol. Yang ketiga, bebaskan tanah Badega. Kan tanah Badega tuh kan? Iya. Kasusnya gue lupa habis kan, tanah Badega. Tapi lebih asik lagi kalau Pak Momon ngebebaskan anak Pak Momon buat gue. Itu semua ketawa aja. Kalau nggak salah Pius yang marah. Karena di luar konsep. Luar konsep. Pius yang marah tuh. Tapi sahabat Pius tuh ketua senat gue. Dia terus jangan terlalu serius. Kita bercanda-bercanda aja. Oh siap. Balik aja siain bis. Permintaan gue dikabulkan. Cuma dodol gua nggak bisa. Dodol dan anaknya dia. Bis dikasih 40 bis. Gua balik ke Bandung, men. Balik ke Bandung. Mereka seneng dong. Pius juga seneng. Yang namanya demonstran juga tetap aja kalau balik capek kan. Iyalah. Hanya gua jadi pahlawan lah buat mereka. Wah keren juga lo Jo gitu kan. Ternyata Fer, lu tahu nggak? Gua tuh dibidik pada saat itu. Kalau sekarang Bais dulu namanya Bakin. Wah. Iya. Foto-foto gua tersebar Fer. Di majalah Tempo ada. Seneng dong, tapi di sisi lain orang, diciduk lu juga, diciduk. Wah, zaman dulu kan yang ada yang dikarungin. Bener, dan kemudian Pius terus Desmond hilang. Ini gua hilang. Bener, gua didatengin. Datengin siapa? Bakin. Bukan datengin orang tua, Bakin. Asli Bakin. Terus? Gua dipanggil. Dia ngelihat gue. Zaman dulu ada Bakin. Nah, sekarang Bin ya. Bin, sekarang Bin. Nah, itu ya gue nggak tahu ketua apa gitu ya, pas sekjen gue nggak ngerti lah pangkatnya. Itu Kang Ganjar yang punya OS, men. Radio OS. Dia keren. Ju, gue lihat lu begini. Daripada lu demo, lu salurkan bakat lu semua. Gue baca, gue lihat bagaimana orator lu diem di OS. Lu juga anak Padiangan kan? Akhirnya semua rekrut anak Padiangan ke situ, Fer. Oh, di situ mulainya. Akhirnya gue dikasih tuh untuk bikin ya semua tuh naskah untuk ngelucu. Akhirnya gue sama Denny, sama Daan, sama semua dikasih satu slot yang namanya Gelak Gelitik Oserba. Tahu. Disitulah gue memparodikan. Yang sampai Tito Sumarsono dan semua tuh. Terus zaman Wanda Tumanduk, zaman Every, yang teman-teman Jakarta. Nah, mulai itu gue pergaulan. Kan meledak kan acara meledak itu. Banget. Nah, sampai kita memparodikan lagu-lagu. Nah, sementara dengan Padiangan, kita konser. Jalan-jalan kemana, sampai dengan Tito Sumarsono, Odi Agam, Faris RM, kita jalan. Tapi gue hanya sebagai Padiangan kabaretnya aja. Nah, bakat nyanyi gue diteruskan di cerita-cerita Gelak Gelitik Oserba GGO itu. Ada ceritanya film Pretty Woman, Dance with Love. Waktu cerita Pretty Woman itu kan film musikal. Akhirnya kita bikin memparodikan lagu-lagu itu, Fer. Richard Gere kan? Itu jadi kita bikin cerita judulnya Etimomon. Bukan Pretty Woman, Etimomon. Terus kita bikin lagunya, yang bikin, Daan bikin, Kang Denny bikin, gua bikin semuanya. Hanya gua bikin lirik lagu Etimomon yang jadi soundtracknya Pretty Woman. Ini yang Roy bikin Orbison. Yang suka bikin nada juga siapa? Kang Denden yang gue bilang tadi, Kang Denden, Kang Isur. Lagu Isur, ya. Kang Isur, Kang Denden. Nah, itu awalnya gitu. Cuma gue paling seneng kalau misalnya di OS, lagi lagu waktu kosong, gue sama Denden main musik, Denden main keyboard, dan gue lagu-lagu apa saja yang gue suka, dari mulai SDYX dan sebagainya. Ini, Kang.
waktu itu ini gue grow up with your masterpiece ya. Iya, Jadi gue anggap itu karya lu luar biasa gue tuh. Gue tuh masih muda tuh menunggu sampai akhirnya lu punya acara sendiri. Ya kan di TV tuh. Dan itu gue tungguin. Gue masih ingat ada yang gini. Ceritanya Star Trek. Iya. Kang Jo datang dengan 3 gini. Klingon. Yang itu apa? Yang ini matang, yang ini setengah matang. Gua pancong. Ya kan? Minta koptrek. Kopi Star Trek. Benar kan? Saya nonton tuh. Kesini-sininya lu sudah menjadi, kita tuh udah, wah luar biasa deh ini. Acuan kita nih, pemuda-pemuda ini kreatif sekali gitu. Apa yang membuat Padiangan pada saat itu hilang? Bukan hilang sih, maksudnya nggak lagi ada gitu. Zaman lah, Per. Bagaimanapun juga. Ya kita akui juga. Zaman oke lah. Tapi kalau zaman kan berarti masih ada terus. Ini enggak. Lu sempat pecah ya kalau nggak salah? Iya, Padiangannya. Iya, Padiangannya. Padiangannya. Ya sebelum itu tuh gue cerita yang itu tuh ya. Jadi akhirnya Per, ketika bakat musik gue juga tersalurkan di OS, bakat bikin naskah dan cerita juga tersalurkan. Gue pikir range-nya berkesenian itu luas. Dan gue senang ketika lagu-lagu, dan karena gue senang dengan lagu rock, itu gue yang ngisi-ngisi suara lagu rock. Kayak Pretty Woman, gue nyanyiin dengan lagu Eti Momon, Choking dan Sipit, kayak gitu kan. Pokoknya yang rock-rock terus yang bikin lagu. Ini apa? Nirvana. Ya itu belum tuh, itu belum dialbumkan. Jadi kita yang apa ya, kalau Beatles bilangnya ontologi ya. Jadi yang tidak di antologi itu, dan kita bikin kayak lagunya Akang Billy, itu kan pokoknya soundtracknya semua gitu kan, soundtracknya semua. Akang Billy. Nah kayak gitu. Dulu Isur lagi pacaran tuh sama istrinya. Itu istrinya kan Elvas dulu, Tevia itu. Tevia sering ngisi-ngisi juga lagu-lagu parodi. Kadang-kadang lucu kan, dinyanyikan sama orang yang serius. Sama yang serius. Elvas tuh kan, lagu Makan tuh sop ditambah opor. Wah itu jadi kita senang gitu kan, kayak gitu. Enamon. Terus yang lagu apa tuh? Terus apa yang lagu? Makan tuh sop. Kayak gitu tau kan? Terus siang tuh yang gua pengen ketawa pas dia lagu ini. Atentio Lupo. Pinga getar, gitu kan. Terus akhirnya lupa, pinga getar, itu kan. Jadi gue nggak ada perasaan besok gue dapat duit terus nggak ada. Lu happy aja sama teman-teman. Mumet, bahkan Indomie keluar gitu kan, terus bikin lagi. Kan enak ada. Terus kenapa berhenti? Nggak, habis gitu kita kabaretnya tetap dilanjutkan. Gua lupa tuh dengan dunia band dan sebagainya. Ternyata grouping lebih banyak, lebih keren. Akhirnya gue masuk di Padiangan kabaret. Waktu itu HDX Award. Ada tuh dulu kan kaset-kaset itu dari HDX, BASF kan. Kalau penjualan banyak, itu kayak gitu kan. Nah, HDX Award yang nonton Titik Puspa. Pada saat itu Mbak Titik Puspa banyak sekali. Termasuk Ko Acu. Dengan musikanya dengan Ko Aceh. Jadilah rekaman. Dibawalah kita ke rekaman, nyanyi. Sementara kita juga sudah punya satu cerita, slot kita di SCTV di Surabaya, Project P. Parodi daripada Quantum Leap, yang itu yang Ferdi lihat bagaimana Star Trek, kita join pro parodi. Itu di Surabaya ya? Terus gue juga bawain cerita The Doors, gabungan The Doors dengan Rolling Stone, jadi Rolling Door gitu kan, kayak gitu. Terus kita dideket-deketin aja, sambung-sambungin. Beatles pernah kita iniin juga gitu kan, cerita tentang Beatles dan sebelum dulu jauh. Ada yang Kovic ya? Yang Kovic. Kalau itu kan ininya bro. Dia sama kayak lu kan kayak kalau dia kan ini parodinya. Tapi kita bercerita kalau filmnya atau serialnya di TV itu secara visual kita bawain cerita tentang Rolling Stone. Dan hebatnya pada saat itu kita punya make up karakter yang hebat bro. Bisa dibikin sama. Dibikin Hillman kayak Mick Jagger dan sebagainya kayak gitu. Terus itu yang paling gue suka kalau bercerita tentang musikal, film-film musikal. Tapi ketika gua suka dan anak-anak menceritakan The Beatles, itu gua terenyuh dan gua pengen main tapi gua nggak bisa, tapi hanya gua maksa. Kenapa, Per? The Beatles itu saat itu juga ganteng-ganteng. Daan masih bisa kayak John Lennon, hidungnya kayak begitu. Terus Ian masih bisa kayak George Harrison. Nah, gua Paul jauh juga. Terus gimana akhirnya gua pakai wig jadi Ringo Starr.
Terus sampai ke Oasis kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita bikinin film-film, pengetahuan kita jadi tambah ya tentang film, tentang syutingan, tentang lagu dan semuanya. Bukan hanya Star Trek, bukan hanya musikal, tapi film yang saat itu lagi hits, lagi oke. Misalnya Dance with Pop kita bikin, Baywatch kita bikin, dan kita bikin laut di studio pada saat itu luar biasa kan. Akhirnya ya gue nyaman di situ gitu loh, Fer. Terus dari situ yang tua-tua ini ya nggak jauh-jauh lah, keretakan itu terjadi juga masalah di administrasi. Kok gua nggak ngerasa kebahagiaan dan sebagainya. Oh, standar. Nah, standar lah. Kalau di sana, di luar sana mungkin di Inggris itu bukan itu persoalannya, tapi masalah famous syndrome ya. Oh, kalau di kita nggak. Kita sama-sama nggak famous, gitu kan. Terus masalah cewek kalau di sana, kita juga kagak laku pada saat itu. tapi enggak lah pada saat itu. Tapi terjadinya bukan ada. Big project ya? Akhirnya kita, Denny dan semuanya, memisahkan diri, kita bikin project. Yang Padiangan, pada saat itu mereka pisah. Semuanya pisah. Nah, kalau yang sekarang, yang sama Tika itu? Tika itu sebetulnya Tika Yosi Ujo, itu project Pi dulunya, yang dengan kita Pi project. Nah, kita bikin, generasi kita dianggaplah Denny cukup, kita bawa adik-adik kita, nah terus bikinlah jadi masih junior. Tetap yang bikin kalian-kalian Iya, juga? junior gitu. Juniornya kita, Denny inginnya ada regenerasi gitu kan. Hanya mereka untuk segmen anak muda saat itu, walaupun sekarang nggak muda lagi, mereka bikin project pop dengan lagu-lagu sendiri, dan nggak jauh dari komedi juga, terbentuklah project pop. Jadi akhirnya lu di sini, di Indonesia ini, terkenal menjadi seorang komedian ya? Mudah-mudahan. Sudah. Ya begitulah Walaupun kira-kira. lu di mana-mana menjadi icon bikers karena lu kan naik motor. Ya. Lu kan ini banget Marlboro. Benar. Karena gue suka film sih. Ya. Suka film. Jadi kalau gue juga ngeliat YouTube lu ada membahas film juga kan, seneng kan ya. Nah itu icon lu adalah bikers dan komedian. Padahal lu juga penulis cerita ya. Iya, Ada beberapa film yang gue lihat lu bikin gitu untuk ininya. Terutama zaman dulu waktu zaman Project P, memang itu kewajiban kita giliran. Rolling Stone dibikin sama gue yang suka gitu, gua sama Hilman, terus jadi giliran. Oasis bikin sama gue, Star Trek dibikin Daan, kayak gitu diputar. Karena kita ngelatih juga untuk itu. Nah, ya, gitu. Kang, untuk itu Kang, untuk menjadi seorang komedian gitu ya. Ini mah langsung kita yang terakhir nih, gue mau nanya sama lu. Lu kan sudah menjadi seorang komedian. Walaupun lu berakting, kalau menurut gue sudah seorang aktor, kita pernah main beberapa film juga kan. Dan selalu kita beraktingnya adalah di komedian. Iya. Genrenya dan Genrenya streamnya itu ya. Untuk keluarga kan, sekarang, keluarga itu mereka don't mind nggak sama lu seorang komedian? Apa pernah nggak ada masalah dengan lu jangan ketawain bapak gue lu, atau pada saat lu mau serius orang masih mau bercanda? Nah itu kayak gitu-gitu pernah ada nggak sih? Untungnya gua itu dilihat orang serius, Bar. Dan untungnya orangnya juga ngelihat gua tuh, banyak orang kata ngelihat gua serem. Jadi mereka nggak berani bercandain. Perasaan orang pada ngakak semua mah belum. Kalau gua tampil atau di depan orang banyak, nggak tampil formal atau nggak formal gitu kan. Jadi alhamdulillah gua kalau di luar itu lu menjadi orang yang serius ya? Kelihatannya begitu. Apalagi di keluarga gue nggak pernah Karena kalau gue ngeliat, lu adalah konseptor sih, Kang. Jadi lu tuh selalu kalau datang dengan konsep. Jadi orang ngedengerin sih mungkin ya. Gitu kan, lu selalu, nih begini aja, kita bikin begini-begini gitu ya. Oh iya juga. Gue kalau ngainin ke anak-anak baru, terus ke anak-anak klien gue, mahasiswa atau apa, gue bikin konsep ini, acara tuh begini, mereka pada takut sama gue, Fer. Aneh gitu kan. Nah, alhamdulillah gue didengar kayak gitu. Jadi jarang juga orang yang di jalan mau bercandain gue, ngeledekin gue, nggak pernah. Cuma kalau bawa anak gua pernah. Kalau lu memang. Tapi kalau nama betul. Kalau misalnya itu sih juga gitu kan, kayak gitu. Karena itu lebih akrab. Karena lu juga di bikers kan salah satu senior, salah satu bikers yang dihormati. Kolot lah senior. Iya. Jadi di acara biker pun kalau nggak ada lu kayaknya acara nabi ACC. Iya, alhamdulillah kalau gua sih bukan dari bagaimana gua memperlihatkan gua punya apa, terus gua juga punya karisma, enggak, tapi gua selalu sodorkan konsep. Konsep ini ya, mau enggak, dibilang ya. Aja mereka, wah keren nih, dan alhamdulillah
jarang ada yang gagal. Nggak pernah gagal sama Sampai sekali. kalau kalian kan. pernah tahu ada Kang Benny bikin film kita dulu, Bukan Cinta Biasa. Itu kan ada satu konsep namanya The Bokis ya. Nah itu memang ada konsepnya dibikin oleh Kang Benny. Tapi obrolannya, chit-chatnya si The Bokis itu semua dari Kang Jo sama dari Kang Dalton sebenarnya. Kita suka di luar konsep, cuman Kang Benny suka ngomong, udah biarin aja, suka gitu ya. Kayak naon, skenario nama naon, kita mau ngobrolnya apa. Memang Kang Jo selalu begitu. Dan gue kenapa gue bilang gue berguru sama lu? Lu pernah ngomong kan waktu itu gue sakit tuh, lagi nunggu. Fair, syuting itu dibayar itu nunggu, bukan buat main. Kita itu dibayar buat nunggu. Itu gue sampein lagi, keren agak. Iya, Kadang-kadang gue bilang. Ya kan kita kadang-kadang kayak Dalton, bener omongannya ya. Kayak gini, kita break azan. Dalton bercanda, tapi bener gitu kan. Azan itu bukan untuk berhenti syuting, tapi azan itu kita sholat. Bener. Bener juga bener kan? juga. Azan itu bukan menyuruh berhenti, Ngapain tapi menyuruh berhenti sholat. kalau nggak sholat? Benar. Iya itu. Iya. Kan filsuf kayak begitu kan. Gila banget. Omongan-omongan itu kadang-kadang esensinya kan yang gini kan. Iya. Makanya itu yang mungkin beberapa orang. Akhirnya kan gue melihat bahwa komedian itu adalah orang-orang cerdas. Ya, Karena lu bisa membuat apapun, nih kursi di sini jadi bahan ketawaan. Lu kan sering banget tuh ngomong apa itu bikin ketawa, bikin ketawa. Gue nggak tahu, karena udah terlatih cepet kali ya. Jadi kayak begitu ya Kang. Dan gue banyak belajar dari lu sama Kang Dalton untuk ngebodor, ibaratnya ngebodor lah. Ya tapi gini Per, kalau misalnya gue juga kesulitan kalau ketemu dengan anak-anak stand up komedi yang mereka lebih cepat dan sebagainya, dan juga masalah umur dan kekinian kan. Nah makanya, tapi gue alhamdulillah masih bisa bareng-bareng dengan mereka, anak stand up komedi di film, pasti bokapnya gue atau siapa gue, kakaknya dan sebagainya. Itu gue tuh thanks God banget bahwa gue blessing banget ya buat gue. Waduh ini bisa kayak gitu, dan gue harus bener-bener. Gue nggak ngelawan mereka, Fer. Gue nggak ngikut agak. Lu juga belajar dari mereka dong, banyak. Banyak belajar dari mereka, tapi gue nggak jadi lawan mereka. Tapi gue munculkan keoriginalitas. Iya. Originalitas dan ada kan komedi itu banyak ininya kan, dari originalitas dan sebagainya. Ulambung elek gitunya. Jangan sampai kita kompetitif di dalamnya, tapi kita juga saling mengisi. Kalau mereka bisa itu, gue sisi lain gitu kan. Idola gue nggak ada jauh, Kang Ibing. Karena Kang Ibing menurut gue gila ya. Dan beliau juga semasa hidupnya masih dipakai. Zaman gue sampai zaman stand up komedi, Kang Ibing pernah jadi juri. Kan? Betul. Dan itu Kang Ibing luar biasa banget. Itu, waduh, itu satu hari pernah, kan gue juga seneng ngerange acara dan sebagainya. Gue bawain Kang Ibing waktu masih ada untuk pemilu pada saat itu, waktu zaman masih ada Barnas tuh, partai Barnas ya. Gue diminta sama bapaknya sahabat gue waktu di Australia di sekolah, terus gue ketemu di Australia, dia bilang, Ju, ada dong ini main gitu kan. Siapa lah kira-kira? Bokap gue senang sama Kang Ibing gitu kan. Dalam waktu singkat Kang Ibing bla 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 mau dia. Mau Kang Ibing ini. Walaupun kesannya itu dengan penuh bercanda, masa duit sekian loh, gini, tapi mau gitu kan. Berdua sama Om Kusman. Bakat ya? Iya, itu gua calling jam 12, jam 2 siang harus main, Fer. Kok bayangkan gila, itu orang langsung datang ke venue di Gazebo saat itu, orang sudah penuh, dan dia cuma sedikit, dia naik ke panggung, dia bilang gini, saya berterima kasih bisa dibawa sama Barnas, bisa berkampanye di sini. Untuk partai atau parpol saya nggak pernah mau. Bukan apa-apa. Karena parpol lain bayarnya sedikit. Anjir gila tuh orang gitu kan. Kejujuran menjadi sebuah komedi. Saya bangga, terima kasih pada Barnas yang sudah luar biasa. Tapi sampai detik ini, saya mengenal Barnas dan saya bisa berbicara Barnas. Gak pernah ngelihat batang hidungnya. Yang mana namanya Barnas. Anjing. Orang semua cuma segitu per edan. Waduh, itu benernya bakatnya luar biasa ya. Nah, disitulah harus bisa originalitas, dan kita lihat bahwa Kang Ibing dalam waktu sepersekian singkat mampu membuat itu menjadi wah, gila, bro. Nah, itulah yang aku belajar dari. Tapi lu sekarang adalah living legend, Kang. Karena dari zaman gua muda sampai sekarang, bayangin dari zaman gua muda, gua ngeliat lu ada di TV.
gue beli kaset lu. Sampai gue akhirnya bisa main sama lu. Dan sampai sekarang lu main sama anak gue. Luar biasa. Berapa generasi. Dari zaman piringan hitam. Sampai ke zaman USB. Kalau Rolling Stone itu Mick Jagger, Rolling Stone dan Mick Jagger ya. Kalau nonton mereka 8 generasi. Aduh, Kang nuhun pisan interviewnya. Sami-sami, Fer. Gue terjawab semua yang pertanyaan gue. Jadi ternyata seni itu yang lu cita-citakan akhirnya untuk menjadi seorang rockstar atau frontman, ternyata nggak hanya itu aja ya. Oh, banyak. Lu bisa pikiran lu menjadi Bob Geldof lah. Iya, dan sampai saat ini pun Bisa membuat impian gua jadi Kurt Cobain kejawab juga kan. Konser di 90s Festival bareng Elemen dulu. Oh iya. Gua dengan Kurt Cobain-nya. Kemarin juga dengan Mr. Big Man. Kita tiru bagaimana adegan Kurt Cobain. Dan ngalamin dulu mimpi ditonton 1.000 orang. Sekarang lebih dari 1.000 sampai 10.000. Bahkan mendekati 30.000 pernah nonton kita Jadi gitu kan. pernah ngerasain. Gue juga pernah manggung cuma 1 lagu. Begitu naik kita cuma 1 lagu. Gimana lo ngomongnya? Oke, lagu terakhir dari kami. Baru naik. Pokoknya lagu terakhir. Udah memang bukan aja. Stok undangan satu-satunya. Kang nuhun pisan. Siap. Nuhun pisan. Jadi kalau ada nanti Kang Instagram, gue suka bingung sama Instagram. Gua kayak ini, Fer. Gua mungkin kalau artis perempuan kayak Meriam Bellina. Menjauhkan dan gak mau kepo tentang keluarga gua. Tapi ada kan Instagramnya? Memajikan aing. Jadi ku pemajikan orang. Tapi kalau mau ngontak gimana? Ke situ bisa dong. Ngontak mah DP aja dulu. Kontak person nanti ada dari manajer. Gua kasih di caption ya. Nanti ada captionnya. Ada. Ada kan Instagram ini gua juga. Dan insya Allah doain gua mau ada project sama Kang Jo untuk satu film nanti ya. Enggak dong. Film gua juga kan. Oh enggak, satu film sama lu? Iya, satu. Enggak, maksudnya dia lo kan ada produsernya. Ntar gue yang produserin. Iya, oke. Kang, nuhun pisan. Lu main juga kan? Main dong. Nuhun. Semoga Kang terus berkibar. Amin. Dan sehat terus. Amin, Fer. Dan tetap menghibur orang banyak. Amin, men. Mudah-mudahan bisa terhibur. Kalau enggak, gue paksain. Buat kalian akhirnya terjawab yang sudah bilang Kang Jo, udah ada. Terus yang nonton sampai akhir, terima kasih, saya respect sekali. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke? Thank you. Bye-bye.